kesempitan menjadi mudah. Istighfar adalah menurunkan berkah, mempermudah hidup, memberkahi rezeki. Semua tujuan adalah untuk kebaikan bagi kita umat yang berperintah Allah Subhanahu wa taala. Adalah membaca Quran, yang kedua perlu zikir malam, kedua salat malam, diri qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu aw zid alaih. Setelah salat warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu benar bacaannya, makhrajnya, hurufnya, tajwidnya, kemudian tadabbur, ma'at tadabbur. Kalau tidak bisa tadabbur karena tidak paham ayat, maka khususlah membaca Quran. Jangan membaca Al-Quran kemudian memperhatikan pekerjaan yang lain. Kalau baca Quran, bacakan, siapkan diri dengan bersuci, cuci tempat, cuci diri, cuci pakaian, karena yang Anda baca adalah kalamullah. Seolah-olah Anda berbicara dengan Allah SWT. Seolah-olah pada Anda sampai pada ayat ancaman, maka yang diancam Allah Ta'ala itu adalah Anda, karena Anda yang membaca. Seolah-olah pada janji kebaikan, maka yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Anda. Fokus dan khusyuk membaca itu menjadi itu sebagai petunjuk bagi hambanya, sesuai dengan janji Allah, hudal lil muttaqin dan hudal linnas, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua zikir malam seperti itu tadi, banyakkan istighfar. Yang terakhir adalah salat malam. Ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini. Walaupun enggak soleh yang sebelah sini, mungkin soleh-soleh dikit kan ada. Yang mungkin yang di lampu merah sana kan enggak ada soleh-solehnya kan. Sholat nggak ada, mau di apa-apain tahu kan dia nggak ada soleh-solehnya. Jadi mungkin sebelah sini solehnya dikit ada, yang apa-apa manfaat daripada bersahabat dengan orang-orang yang tidak ada soleh-solehnya. Jadi manusia itu ditentukan dengan siapa di sampingnya, di kiri kanannya, kan di kiri kanannya. Kalau seorang yang selalu tiap hari bersama dengan orang yang sholat, lama-lama dia sholat. Seorang yang bersama-sama tiap hari orang yang mengaji, dia juga ikut ngaji. Tapi kalau berkata orang yang selama berteman dengan tiap hari dengan orang yang benar, kan berteman dengan tukang minyak wangi kan wangi harum, berteman dengan penjaga kebun, tukang kambing, bau kambing kan bau kambing juga sama. Jadi orang itu ditentukan siapa di kiri kanannya. Maka anak-anak kita di rumah juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Faktor lingkungannya yang paling pertama. Kalau dia banyak di luar, maka yang pertama pengaruhnya adalah siapa temannya. Kalau dia berteman dengan orang baik yang ngaji, maka dia ngaji. Kalau dia berteman dengan orang yang benar, maka walaupun dia di rumah benar, tapi lama-lama akan dia menjadi tidak benar. Itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa yang bisa menjalani, mugi-mugi Gusti Allah memberkahi. Salah satunya siapa bisa melakoni, mugi-mugi Allah Ta'ala mengampuni. Barakallah. Ini yang singkat, mudah-mudahan manfaat. Walaupun ia singkat tapi manfaat, mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Jangan قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال على في كتابه المبين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث اطلبوا العلم ولو بالسين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله وصدق رسول النبي kepada syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan puji untuknya. Dengan izin Allah taala kita dipertemukan kembali meski dalam keringat, ya, karena mungkin gelombang cuaca juga yang tidak terlalu mendukung untuk kita. Kota Bogor sudah dipecat daripada kota hujan karena udah lama juga nggak hujan di sini ya. Jadi sekarang kota Bogor ini kota zona merah dengan corona ya. Semoga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala datangkan hujan. Kalau bukan hujan yang membasahi, dan mudah-mudahan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatkan segala musibah, bencana, malapetaka, dan terkhusus mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa bahagia. Amin.
Amin. Jadi orang kaya, amin. Utang habis semua, amin. Uang banyak melimpah-limpah, amin. Ke Mekah tiap tahun, amin. Mudah-mudahan insya Allah masuk surga. Semangat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil ali al-fadil al-adil al-jahli wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Saudara kaum muslimin al-mukarram al-muhtaramun, Abuya Syekh al-Murabbi al-Muallim al-Allamah Ustaz Hasbi Nasution yang dimuliakan Allah, kemudian al-mukarram juga Anda Tuan Guru kita juga Ustaz Aliruddin Nasution yang dimuliakan Allah, kemudian yang kami muliakan juga adalah Ustaz Bonggo Ibu Tapia yang dimuliakan Allah, kemudian saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan selamat datang kepada guru kita juga. Beliau punya majelis ta'lim, insyaallah punya ma'had pesantren tempatnya di Cimanggu ya Pak ya. Cimanggu, semoga Allah Ta'ala bantu beliau. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalau bahasa Inggrisnya adalah welcome, bahasa Sundanya cinciong, cong-cong. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Aduh bahasa no. Aduh kajinto. Hah? Dor na bebas. Ulang na bebas dor sekalian. Aduh kajinto. Piki. Oh. Mantul mo na mo. Tanggung. Biar benar-benar pulang asap pun sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat kita akan menyampaikan bahwa manusia Allah Ta'ala ciptakan di atas dunia ada potensi otak dan ada potensi akal tentunya. Namun di atas akal itu ada hati manusia yang Allah Ta'ala jadikan sebagai tempat segala sesuatu. Hati itu adalah media, hati itu adalah aplikasi, hati itu adalah satu software, hati itu adalah satu tumpangan yang bisa Allah Ta'ala jadikan sebagai rumahnya Allah Ta'ala. Namun ketika manusia semakin jauh daripada Allah, maka hati manusia akan menjadi tempatnya syaitan laknatullah alaihi. Maka ada iman yang merupakan remote daripada untuk mengatur hati. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, dan dalam daging itu ada namanya iman, dalam daging itu ada namanya hawa nafsu. Maka idza salahatil jasad kullu, ketika yang satu daging yang namanya ini adalah hati baik, maka akan baik segala sesuatunya. Namun ketika rusak semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka anjloklah segala sesuatunya. Maka saudara kaum muslimin, gak ada manusia yang sempurna. Gak ada manusia yang tidak pernah disentuh oleh dosa. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Jangankan manusia biasa seperti kita, nabi-nabi sekalipun ada yang Allah Ta'ala peringatkan karena kekhilafan mereka, seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam makan buah khuldi. Allah Ta'ala hidup dalam Al-Quran bahwa la taqrabu hadhihi syajarah, jangan pernah dekati dengan pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, kamu akan zalim. Ternyata didekati meskipun asbab yang mereka lakukan hakikat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesalahan manusiawi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, setelah dia ciptakan perahu yang sangat raksasa dan besar luar biasa, maka saat itu manusia Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala yang berikan hidayah, diajak untuk masuk ke dalam perahu. Tapi anaknya yang bernama Kan'an, karena 5 dari anaknya, 4 beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian 1 yang tidak beriman namanya Kan'an. Ya bunayya irkam ma'ana, dalam Al-Quran, wahai anakku naiklah ke dalam perahu, wahai anakku ikutlah dengan kami, wahai anakku ayo bersama kami, imanlah kepada apa yang saya sampaikan. Anaknya mengatakan, itu gunung cukup tinggi wahai ayah anda, saya akan naik ke atas karena saya akan selamat dari curahan hujan ataupun banjir pada saat ini. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, pada hari Tofan banjir bandang Nabi Nuh, tak satu manusia pun yang selamat, melainkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai pilihan dan hamba-hamba yang idolakan, yang mereka sami'na wa ata'na dengan iman yang disampaikan daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya bunayya irkam ma'ana, menangis, meraung, berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah peringatkan kepada Nabi Nuh dalam Al-Quran, wahai Nuh janganlah menangis, fa innahu laysa min ahlika, dia bukanlah keluargamu. Diperingatkan. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini juzuk 3 ya, juzuk 30 Ustaz ya. Juzuk 30. Abasa wa tawalla. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Masjid Nabawi menyampaikan halaqah, beliau Abbas itu apa? Bermuka masam. Jadi kalau kasih nama anak, jangan kasih nama anak Abbas, ya kan? Kalau masih kasih keren, jangan kasih nama Fir'aun, jangan ya. Apalagi Donald Bebek, jangan ya. Donald Trump, jangan. Jokowi, jangan juga. Kasih nama Muhammad, ya gitu kan? Kalau nggak kasih nama Ustadz Hasbi, bagus. Kasih nama Ustadz Bowo Hutapea, bagus, ya kan? Tapi Hutapeanya jangan, kenapa? Dikhawatirkan. Nah, ya kan?
Kasih nama yang bagus-bagus ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Karena nama itu sangat-sangat diperlukan. Nama itu adalah merupakan untayan dan hadiah daripada doa. Maka kalimat Abbas, ya kan? Muhammad Abbas, jangan. Nanti Muhammad Abbas itu nggak bagus. Muhammadnya bagus, Abbasnya masam, gitu ya. Abbas wa tawalla. Rasul bermuka masam dan memalingkan wajah ia. Allah Ta'ala peringatkan dalam Al-Quran sehingga turunlah asbabun nuzul yang daripada sikap Rasulullah kepada seorang laki-laki. Anja'ahul a'ma, saat seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Siapakah laki-laki yang buta itu? Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Dan dia adalah muadzinnya Rasulullah. Setelah Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, karena datang kepada Nabi bukan saat kondisi yang sangat tepat, maka Nabi bermuka masam dia dan memalingkan wajah. Allah peringatkan dalam Al-Quran, semua manusia pernah melakukan kesalahan, tapi bukankah sebaik-baik manusia adalah al-mustaghfirina min dzunubihim, yang mereka menyadari kesalahan mereka, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaitannya kepada manusia, mereka minta maaf kepada manusia, karena manusia yang terbaik adalah yang berani mengaku kesalahan, bukan sok benar, bukan sok tidak pernah salah, tapi berani mengaku kesalahan. Betul? Makanya kita diajarkan istighfar, ya kan? Rasul aja dalam satu riwayat baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilur Rasyad, sekarang Abdul Aziz Al-Malibari, Nabi minimal istighfar kepada Allah 70 kali, Bu. Padahal Muhammad itu adalah manusia yang sangat sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan, tapi istighfar 70 kali. Ibu-ibu kadang-kadang lupa istighfarnya. Lebih sering dia nyanyi lagu dangdut, lagu keroncong daripada istighfar. Betul nggak? Apa nggak lu istighfar? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hafal kan? Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, manusia pernah salah, betul? Sekarang pada hari ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah secara singkat, karena asal sudah memanggil kita melaksanakan ibadah sholat, saya sampaikan 17 perkara. Kalau tidak selesai saya sampaikan beberapa atau 5 perkara lah. Insya Allah 6-7 selanjutnya kita sampaikan pada episode selanjutnya. Ada 17 perkara, 17 karakter dan kebiasaan yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, yang didasi of conclusion kalau bahasa Inggrisnya, diambil dari beberapa kesimpulan daripada hadis Nabi SAW. Maka 17 perkara kalau kita laksanakan dalam kehidupan, maka kafaratun lima taqaddama wa ta'akhkhar min dzunubikum, akan menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tapi jangan mentang-mentang kita amalkan tiba-tiba besok siap-siap berdosa, nawaitu besok saya mencuri. Gak boleh, ya kan? Jadi jangan mentang-mentang udah punya amalan yang bisa menghapuskan dosa yang akan datang, tiba-tiba dia enak-enak aja, maksudnya santai dia melakukan dosa. Tidak boleh juga. Ini kaitan adalah dosa yang dilakukan yang ketika dia adalah berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berhubungan kepada manusia, maka wajib tetap minta maaf. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Nihayatul Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah orang Banten, pernah jadi mufti Syafi'i dan imam di Masjidil Haram, halaman 146 menjelaskan, faidatun, ini faedah, 17 min al-a'mali yukaffiru kulla wahidin minha adz-dzunubul mutaqaddimah wal mutaakhirah. Ada 17 perkara yang kalau dilakukan manusia akan mampu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Yang pertama adalah al-hajjul mabrur, haji mabrur. Udah pada haji, Bu? Udah pada haji belum? Ada nggak di sini Haji Muhyiddin? Hah? Haji Muhyiddin, tukang bubur haji. Haji Bowo ada nggak? Belum haji ya? Kalau Haji Ummi ada? Haji Abi nggak datang? Hah? Masya Allah, tabarakallah, ya kan? Haji yang udah haji, alhamdulillah. Kenapa? Hajinya akan menjadi asbab penghapus dosa. Hajinya akan menjadi rinso terhadap kemaksiatan. Hajinya akan menjadi mesin cuci, menjadi laundry terhadap kesalahan. Tapi yang belum haji gimana dong? Ya kan? Oke, saya haji tahun depan, nunggu 27 tahun. Iya kalau umur sampai, ya kan? Indonesia udah cukup padat, Bu, crowded, zahmat. Daftar sekarang, nunggu berangkat haji setelah mati. Kenapa? Padahal haji saking lapanya luar biasa. Umur 30 daftar, berangkat umur 27 tahun. Daftar 40, umur usia 40 tahun, berarti berangkatnya 67 tahun.
Kalau daftarnya 60, berangkatnya 87 tahun, biasanya udah gak hidup. Tinggal dihajikan, maksudnya padahal haji gitu ya. Berarti Allah itu gak adil, ibu-ibu. Kenapa? Orang yang haji dapat keampunan sebab kesalahan kemaksiatan yang dilakukan, al-mutaqaddimah wal mutaakhirah, yang lalu dan yang akan datang, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya dengan pelaksanaan ibadah haji. Lalu bagaimana nasib orang yang tidak haji? Betul? Betul, Ustaz? Ada satu Al-Quran ayat rahasia. Kalau mau tahu kita tanya Ustaz Bowo nih. Di surah Al-Baqarah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi mubarakan wa hudan lil Al-Imran ya. Wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Betul? Wa man dakhalahu kana amina. Maksudnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang belum haji kalau datang bersimpuh di hadapan Allah dalam keadaan bakatan menangis, ya kan, menumpahkan isi perasaan kepada Allah dengan sepenuh jiwa, menghamparkan segenap dosa yang pernah kita lakukan, mengenang kejahatan kita dan kedurhakaan kita kepada orang tua, mungkin belum pernah kita memberikan kebahagiaan untuk mereka. Berapa orang yang kita perkosa haknya dalam kehidupan kita, berapa orang yang kita curi haknya dalam kehidupan kita, berapa kali Anda bohongi suami Anda, berapa kali Anda bohongi istri Anda, berapa kali Anda maksiat di luar sana, berapa kali salat kita tinggalkan, menyesal kepada Allah dalam qunuut istighfar, dan datang bersimpuh dalam keadaan bakatan, menangis terurai air mata, pipi basah karena menyesal terhadap kesalahan. Maka itu sama kata para ulama tafsir, ibadahnya seperti orang yang melaksanakan haji mabrur, yang insya Allah kalau air mata itu bukan air mata biawak, itu biawak, air mata toh, bukan air mata buaya, ya kan? Ikhlas menangis kepada Allah, maka pahalanya sama dengan melaksanakan haji mabrur. Tapi kalau matanya adalah mata penipu, air matanya adalah air mata pura-pura, maka pahalanya pahala haji mabrur, kan gitu. Jadi yang pertama, melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah berangkat, alhamdulillah. Yang belum berangkat, semoga Allah Ta'ala berangkatkan, amin. Tapi jangan sekarang, corona nanti aja, ya. Tapi kalau belum bisa berangkat juga, maka menangislah kepada Allah, bersimpuh, karena pahalanya sama yang melaksanakan ibadah haji mabrur. Yang kedua, ini yang kedua, ada 17 nih. Yang kedua, disadur ataupun disimpulkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah mudah diamalkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Habis sholat Jumat atau habis sholat fardu, ya, lakukan dan bacalah Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Maka menjadi penghapus dosa al-mutaqaddimah wal mutaakhirah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tapi bacanya harus sempurna, betul. Jadi jangan nanti Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 7 kali, Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu 7 kali, bukan gitu maksudnya. Ya baca sampai selesai gitu ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 kali. Itu 7 kali diulang-ulang. Itu pahalanya sama dengan melaksanakan haji mabrur. Jelas ibu-ibu, bisa ya? Bisa enggak? Bisa insyaallah. Yang ketiga, al-wudu ma'al isbagh. Al-wudu, ambil wudu gitu ya, ma'al isbagh, menyempurnakan wudunya. Maka orang yang menyempurnakan wudu, dalam kitab Nurul Zardab, setiap tetesan daripada air wudu yang dia lakukan itu, maka akan lari, akan berangkat, akan terbang menuju khazanah di bawah arsy, sebuah kota di bawah arsy. Itu akan menjadi malaikat yang akan bertasbih dan mendoakan orang yang mengambil wudhu tersebut. Berapa kali kita berdoa, sedemikian banyaklah para malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Makanya makruh hukumnya kalau kita menghapus bekas air wudhu kita, itu makruh, ya kan? Gak boleh diyunsyaf atau al-minsyafah, al-munasyaf, gak boleh. Biarkan dia kering sendiri. Dan kalau ada sisanya, minumlah karena obat segala penyakit. Itu baru 3 perkara, 4, 5, 6 sampai 17. Insya Allah akan kita sambung kembali pada episode selanjutnya. Akhirul kalam minna, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan mikrofon ini kami serahkan kepada Syekh guru kami. Falyatafaddal mashkura.
اللهم اجعل الفاتحة عند قبول ومشهور ومحمود وصلاح الشامي عن ظاهر وباطنات الدين والدنيا والآخرة دافع آدم بكل شر